Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wan naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه نويت على ما نوى أسلافنا الصالحون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن خلقنا بالحلم وسهل لنا باب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقال الإمام العارف بالله بالدعوة والإرشاد أبي عبد الله بن علي الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلك طريق الآخرة إلى أن قال: أما بعد فيقول العبد الفقير المعترف بالقصور والتقصير الراجع في ربه الكبير الشريف عبد الله بن الحداد الحسيني عفى الله عنه وعن أسلافه آمين. هذه رسالة بحول الله وقوته جامعة وواصية بفضل الله ورحمته نافعة حملني على وضعها الامتثال لأمر الله تعالى وأمر رسوله والرغبة في الوعد الصادق الوارد في الدلالة على الهدى والدعوة إلى الخير والنشر للعلم. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام: أجوادكم بعد رجل علم علما فنشره يبعث يوم القيامة أمة وأمة وحدة. وقال عليه الصلاة والسلام: الخلق كلهم يصلون على معلم الناس الخير حتى حيتان الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله تعالى أنفعهم لعياله. Amma ba'du, berkatalah Habib Abdullah bin Ali al-Haddad setelah muqaddimah yang disebutkan dengan kalimat amma ba'du. Memang salah satu dari hal yang disunnahkan ketika seseorang memulai pembicaraan ataupun memulai dari kitab yang dikarang disusun, baik itu dengan susunan ataupun baik itu dengan cara menukil, untuk membawa yang namanya muqaddimah. Di antara syarat muqaddimah itu adalah kalimat amma ba'du. Kalimat amma ba'du atau kita sering juga kita dengar wa ba'du, itu untuk memindahkan antara pembahasan tentang muqaddimah, baik itu di alhamdulillah, baik itu di basmalah, hamdalah, shalah ala nabi, kemudian syahadah, kemudian pembahasan yang pada intinya itu dengan kalimat amma ba'du, artinya diselingi
antara muqaddimah dengan apa yang sedang dilakukan dengan kalimat amma ba'du. Kemudian setelah amma ba'du, kalau secara literatur bahasa Arab maka itu harus mendatangkan huruf fa. Kalau dalam bahasa kita biasanya maka. Ya, amma ba'du maka, ya, kalau orang ya, amma ba'du maka saya, nah itu makanya itu adalah sebagai pengganti fa. Itu secara literatur bahasa Arab dalam artian lughah fasih bahasa Arab yang memang digunakan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada yang disebut dengan amma ba'du. Setelah amma ba'du dengan kalimat apapun, yang penting itu perpindahan antara muqaddimah dengan apa yang menjadi dibahas. Ada yang namanya dibaj. Dibaj itu adalah permulaan yang biasanya ditulis oleh murid atau pecinta dari ulama yang menyusun. Jadi kalau masalahnya qala al-imam fulan 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 fulan, kalau udah disebutin pertamanya qala al-imam, itu otomatis namanya dibaj. Karena biasanya para ulama yang menyusun kitab, mereka tidak bakalan menisbatkan sifat tersebut kepada dirinya. Gak bakalan. Gak ada orang yang ngaku-ngaku gitu. Ya. Qala qultu al-imam, dia nyebut dirinya untuk dengan kalimat al-imam, al-alim, nggak mungkin. Pasti ucapan al-imam, ya, ucapan al-alim, sifat-sifat tersebut, sifat-sifat yang diberikan muridnya atau para pecintanya. Nah di sini al-Imamul Haddad, makanya ketika kalimat amma ba'du fayaqulul abdul faqir, berarti menunjukkan bahwa ini diucapkan juga oleh al-Imamul Haddad. Al-mu'tarif bil qusur wat taghsir, yang penuh dengan kelalaian wat taghsir, ghaflah. Ar-raji'a fi rabbihil gadir, yang mengharapkan daripada ampunan Tuhannya yang Maha Kuasa. Asy-Syarif Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Husaini. Nah, di sini ada salah satu pesan penting secara tidak kasat, bahwasanya seseorang itu dalam urusan perihal masalah nasab itu wajib menjelaskan. Jadi nggak ada istilah kata begini, maaf ya, sering kita dapetin orang tawadhu di tempat yang salah. Masalah dia habib, tapi dia tidak mau mengaku habib. Dia orang yang punya keahlian, tapi dia mengaku tidak mempunyai keahlian. Padahal di saat itu adalah waktu yang dibutuhkan. Apalagi itu adalah orang alim, apalagi itu adalah orang yang memang bisa diambil manfaatnya. Coba Pak bayangin, kalau seandainya kita orang semua sifatnya tawadhu model kayak gitu. Kita nggak tahu tuh yang mana tukang servis AC, servis kulkas, servis apa-apa. Kan kita tahu dari pelang tuh. Ada pelang kan tuh. Pelang itu menunjukkan siapa dirinya, apa keahliannya. Kalau orang tawadhu, akhirnya dia nggak tahu nih siapa dirinya, siapa gimana, kepada siapa nanti orang akan nyari manfaat, mengambil manfaat. Apalagi dalam artian nasab. Orang selevel Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad saja mengatakan Asy-Syarifu Abdullah bin Ali Al-Haddad. Bukan dalam artian untuk membanggakan diri Al-Husaini, bukan dalam artian menisbatkan diri kepada Rasulullah SAW dalam artian meninggikan nasab, bukan. Tapi ini perilaku yang memang wajib diutarakan, wajib dikatakan, wajib orang-orang tahu. Supaya apa? Supaya memposisikan antara dirinya dengan orang yang mengetahui tersebut pada tempatnya masing-masing. Jadi kalau orang tawadhu, enggak saya bukan. Wah, saya enggak mau ngaku-ngaku saya sebagai habibnya, saya enggak mau bawa-bawa habibnya. Salah. Kalau memang di waktunya dia harus berkata seperti itu, ya wajib. Ada orang yang talibul ilm, santri, ada permasalahan, melihat orang lagi dalam keadaan sholat masalah. Dia santri, dia orang yang tahu. Dia ngeliat tuh orang ini sholatnya kagak bener. Enggak ada yang negur. Oh enggak, saya mau tawadhu. Gak enak kalau saya tegur. Nah itu salah namanya hukum yang seperti itu.
Jadi posisikan diri kita di mana, di tempat-tempat di mana yang memang harusnya kita mendapatkan manfaat atau mengambil manfaatnya. Afallahu anhu wa an aslafihi, amin. Semoga Allah Ta'ala memaafkan dirinya, wa an aslafihi, dan kepada asal-asalnya, salafnya, amin. Hadhihi risalah, ini adalah risalah bihaulillah wa quwwatihi jami'ah, yang karena dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakupi wasiyah dan merupakan wasiat bifadlillahi wa rahmatihi nafi'ah, karena sebab karunia dan rahmatnya Allah Ta'ala yang akan memberikan manfaat. Hamalani ala wadi'al imtithali amrillahi ta'ala, yang membawaku untuk mengarang menyusun hal ini, imtithal, sebagai salah satu cara mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warraghbah, dan berharap fil wa'dis shadiqil warid, pada janji Allah yang benar, al-warid, yang telah diturunkan fid dilalah, dalam petunjuknya, alal huda, melalui petunjuk, wad da'wah, dan dakwah, ajakan ilal khairi, kepada kebaikan, wan nashri bil ilm, dan untuk menyebarkan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Kalimat yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, ini atful khas 'alal 'am. Kalimat ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar itu termasuk minal khairi. Makanya disebutkan di dalam ayat Al-Qur'annya pertama ilal khairi, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu minal khairi, termasuk daripada kebaikan. Takhsis menyebutkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar karena perkara yang paling azim, yang paling mulia, paling agung pada suatu kebaikan itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Semua abwabul ilm yang ulama di situ berpendapat, semuanya hanya isinya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jami'ah. Ulama nyusun kitab begini, ulama berbicara, ulama berpendapat tentang suatu hal perintah, tentang suatu larangan, itu semuanya adalah makna dari ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian takhsis, kenapa disebutkan kalimat ya'muruna bil ma'ruf dulu, baru kemudian wa yanhauna 'anil munkar? Karena kebanyakan orang itu lebih mudah memerintahkan suatu yang baik dibandingkan dengan mencegah daripada suatu larangan. Orang yang namanya nasihat, memberikan nasihat, orang lain siapapun mungkin bisa memberikan nasihat. Tapi kalau wa yanhauna 'anil munkar, orang mencegah dari suatu perbuatan yang mungkar, itu harus ada posisi yang disadari. Enggak setiap orang itu mampu mencegah dari kemungkaran. Tapi kalau ya'muruna bil ma'ruf, dari kecil ke besar, dari besar apalagi ke kecil, itu semuanya rata-rata. Gampang orang memberikan nasihat daripada mencegah kemungkaran. Orang gampang aja ngomong begini, takwa ente harus begini, sabar ente. Dirinya sendiri pas giliran mendapatkan kayak gitu, dirinya sendiri boleh jadi melakukan suatu kemungkaran. Karena paling gampang kita nasihatin orang. Tapi kalau yanhauna 'anil munkar, lihat dulu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron, ra'a berarti melihat. Melihat. Bi'ainil basirah wal basar, dalam artian betul-betul melihat dengan matanya. Fali ghair biyadih. Karena orang yang namanya mencegah kemungkaran itu adalah orang yang berkuasa. Kalau nggak mampu, baru dengan mulut. Jangan. Kalimat jangan itu adalah kalimat yang menunjukkan mencegah dari kemungkaran. Makanya nggak boleh dihilangkan dalam tarbiyah. Dalam tarbiyah itu, dalam mendidik itu, kalimat jangan itu jangan dihilangkan. Lah kalau orang sekarang kebanyakan berbeda. Psikologi, psikiater itu kepada anak kecil, jangan kita mengucapkan jangan. Lah dia aja sendiri ngomong udah jangan.
Jangan ngucapin keamanan hati itu, jangan terlalu banyak larangan. Lah dia sendiri udah jangan ngomongnya. Kalau ada bocah katanya di dalam main bola, ya, jangan bilang jangan main bola, bilang aja ayo main di luar. Ya, ayo main di luar. Diganti jangan sampai dengan kalimat kepada anak kecil. Ya, coba aja kayak gitu, lagi ada bocah main sini, majlis, ya, main bola dia. Ya, main di luar aja, lagi majlis main di luar. Ya. Ada kalimat jangan itu jangan sampai enggak diucapkan, karena kalimat jangan itu adalah salah satu cara untuk nahi mungkar. Ya, makanya disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an ya'muruna bil ma'ruf dulu, baru kemudian wa yanhauna 'anil munkar. Karena memang yang namanya nahi munkar itu ada sesuatu hal yang memang harus punya kekuasaan atas dirinya terhadap orang yang dilarang. Kalau nggak ada, ya nggak bisa. Ada makanya sifatnya para ulama, para orang-orang saleh yang dikatakan la yakhafu laumata laim. Ya, la yakhafu laumata laim. Orang-orang yang nggak peduli, orang-orang yang nggak khawatir dengan cercaan dan lain sebagainya ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Sayyidina Imam Al-Habib Salim bin Abdullah bin Masyatri, beliau mengatakan orang yang mustaqim, yang istiqamah dalam perkara ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar la yab'udu 'anil wilayah. Itu orang enggak jauh-jauh daripada wilayah, dari kewalian yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena beraninya itu adalah berani yang diberikan oleh Allah Taala alal haq, kepada sesuatu yang betul. Enggak semua orang dipilih sama Allah Taala. Enggak semua orang. Orang-orang yang khusus memang diberikan oleh Allah Ta'ala keberanian dalam ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu adalah pilihan dari safwatus safwah. Pilihan dari inti sarinya orang-orang saleh di antara mereka masing-masing. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bil ilm. Ya, tapi semuanya bil ilm, dengan ilmu, bukan dengan hanya sekedar kita berani dalam berbicara. Tapi kita punya asas, kita punya dasar. Kita mengetahui itu semua melalui apa yang diutarakan, apa pendapatnya para ulama. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, oh lagi tren, kemudian kita ikut-ikutan. Enggak. Bukan dasar yang seperti itu. Karena apa? Harus bil ilm. Itu semua harus dasarnya adalah dengan ilmu. Wa ulaika humul muflihun. Qala Allah Ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan menyusun kitab seperti ini, termasuk salah satu bagaimana Al-Imamul Haddad mengajak kepada kita bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Cuma sayangnya kan kalau kita ini sekarang, apalagi kalau selain daripada orang yang talibul ilmi, orang yang duduk di majlis, apalagi minat bacanya berkurang, apalagi minat bacanya nggak ada sama sekali. Udah minat bacanya nggak ada atau berkurang, nggak pernah hadir majelis ilmu. Tapi ketika dia berbicara, orang yang paling kanahu fan magamnya, kalimatnya, kalau tahu dari mana? Nggak, dengar aja dari orang, duduk di majelisnya kagak, baca kitabnya ulama kagak. Tapi ketika berbicara akan seakan-akan, orang bahasa sekarang namanya biasa disebutnya open minded, pikiran terbuka. Terserah kalau kalian berbicara hal yang seperti itu pada sesuatu yang tidak sangkut paut dengan agama, dengan syariat, silahkan open minded, buka pikiran, silahkan terima saran, terima dengan semuanya. Tapi kalau sudah berbicara tentang masalah kaitan dengan syariat agama, gak boleh ngomong kecuali apa yang disebutin oleh para ulama. Dah, itu aja. Tahu diri. Bahasanya tahu diri. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuballighi asy-syahidu minkumul ghaib. Anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya bagi orang-orang yang hadir, orang-orang yang mengetahui, untuk menyampaikan daripada apa yang dia ketahui dalam syariat kepada orang-orang yang tidak ada. Kalimat al-ghaib ini masuk dalam kalimat
dalam perintah Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, dahulukan diri kita sendiri, kemudian kepada orang kerabat kita, kemudian baru kepada orang-orang jauh. Tapi jangan salah diartikan. Banyak orang mengartikan dalam artian begini, oh berarti kalau kitanya belum benar nggak usahlah nasihatin orang. Atau kadang-kadang orang kita lagi kita nasihatin, kita kasih tahu, lu kayak bener aja. Ngaca dong lu, gitu ya. Banyak kan orang gitu ya, orang-orang open minded. Kalau dikasih tahu, ngaca aja diri sendiri. Yang namanya nasihat semua adil nasihat. Kalau ente mutadayyin, ente mengaku ente adalah orang yang beragama, maka apa? Yang nasihat. Mau dari mana ke mana kayak yang namanya nasihat tetap nasihat. Nggak perlu kita berbicara ketika ada orang yang menasehati kita, ngaca diri dulu. Ya, justru hal tersebut justru malah naudzubillah bisa menyebabkan terputusnya rahmat kita, rahmatnya Allah Taala terhadap kita. Karena orang diberikan oleh Allah Ta'ala babul hidayah. Bab hidayah itu nggak mesti dari lisannya para ulama, nggak mesti dari lisannya orang-orang saleh, nggak mesti. Kenapa? Karena Allah Ta'ala lah yang menentukan kapan dibukakan pintu hidayah, kapan masuk hidayahnya tersebut, dan kepada siapa dan dari siapa. Itu yang Allah berikan, dan itu sirrullah. Itu semua adalah rahasia Allah. Nggak bisa. Ya, jadi kalau kita mau fastabiqul khairat, kita mau berlomba-lomba dalam kebaikan, ada sesuatu yang kita tahu di dalam syariat, entah itu nasihat, entah itu ajaran, entah itu apapun yang berkaitan. Maka ketika kita melihat diri kita atau melihat orang terdekat kita atau siapapun yang mempunyai, kita punya kepedulian terhadap dirinya, bahkan kepada orang muslim yang memang kita nggak kenal, maka tetap apa? Babun nasihat maftuh. Namanya pintu nasihat itu tetap terbuka. Namanya pintu nasihat itu tetap terbuka dengan siapapun dari siapapun, tanpa melihat siapa, tanpa melihat pakaiannya seperti apa. Pintu nasihat itu tetap terbuka. Ya, terima. Kalau akhirnya kalau kita cuma mengkhususkan nasihat itu hanya daripada para ulama, ya kita nggak masuk dalam perintah Allah Taala fastabiqul khair. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Maka berapa banyak hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, memberikan nasihat kepada orang yang justru lebih faqih, ataupun sebaliknya. Wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Karena boleh jadi orang yang tampaknya orang yang paham tentang agama, ternyata dia bukan orang yang paham. Artinya apa? Nerima saran sama kritik selama itu hal yang baik, hendaknya diterima. Hendaknya itu dijadikan sebagai majal kita untuk mendapatkan hidayah. Sering saya dengar kisah, ini salah satu yang diajarkan ya, dari yang kami dengar dari guru-guru kami, dari muridnya Al-Habib Hasan Baharun. Ya. Beliau itu ketika anak muridnya sudah mustawa paling tinggi, kitab yang dibaca bukan tambah tinggi, tapi dibalikin ke bawah. Dibalikin ke bawah. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita tahu, ini kita udah baca kitab Alfiyah. Pas giliran selesai Alfiyah mau kitab yang lain, enggak, dibaturin lagi kitab Jurumiyah, kitab paling awal. Nah, tuh di saat itu tuh hati bagaimana tuh? Ya. Kan udah belajar, udah kelar begini, masa diturunin kitab yang di bawah lagi. Itu ego kita ketika kita mempunyai sesuatu yang mungkin kita anggap lebih, tapi diturun, itu yang melatih kita. Itu riyadhah kita. Supaya apa? Supaya kita terbiasa dengan yang namanya saran dan kritik. Ada orang yang biasa ketika dia sering mendapatkan pujian atau selalu mendapatkan pujian, begitu dikritik sama seseorang dia nggak terima. Ada orang yang hanya menerima nasihat dari siapa? Dari orang-orang yang madharnya adalah madharnya ulama. Dia kalau dinasihatin sama orang biasa yang cuma pakai peci doang, pakai koko doang, agak terima dia. Tapi kalau dinasihatin sama orang yang pakai imamah, pakai jubah, wow, mangguk-mangguk, yang penjedotin jidat tuh bang. Nasihat bab maftuh. Nasihat itu bab yang terbuka bagi siapapun. Berikan nasihat kepada siapapun. Jangan takut. Ya kalau
tapi sadar diri. Jangan takut tapi juga sadar diri gitu. Di mana dan kapanpun. Makanya kata Imam Syafi'i, orang yang menasehatiku adalah orang yang ketika dalam keadaan sepi. Itu adalah orang yang menasehatiku. Bukan orang yang ketika dalam keadaan alaniyah. Nih, kalau yang alaniyah itu madhabnya memang madhabnya para ulama. Madhabnya orang-orang yang memang berpakaian ulama. Orang yang dikenal dengan keilmuan, orang yang dikenal dengan kesalehannya. Tapi kalau orang yang benar-benar menasehati karena kita cinta kepada tuh orang, maka dia akan ngajak tuh orang tuh. Gak langsung jebret ketika, wah nasihatin langsung di depan orang. Kagak, kita ajak tuh orang tuh. Ente tadi begini nasihatin. Nah kalau itu orang nerima ketika dia memberikan nasihatnya betul, ketika menerima nasihatnya betul, saat itu turun kepada mereka ar-rahmah, rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk Allah, maka dia mendapatkan dari setiap apa yang dia lakukannya pahala sebagaimana apa yang telah diikuti darinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak berkurang sedikit pun dari pahala yang mereka lakukan sedikit pun. Wa man da'a ila dhalatin kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ah. Barang siapa yang mengajak kepada suatu hal yang mungkar, dhalalah, sesat, maka baginya adalah keburukan sebagaimana keburukan yang telah dilakukan oleh orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, dan tidak berkurang sedikit pun daripada dosa yang mereka lakukan. Nah, ini memang sebagian para ulama dalam hadis ini pentingnya bagi para ulama untuk yang namanya menjaga muru'ah. Menjaga muru'ah. Ya, sering saya juga dalam kesempatan ketika saya hadir di sini menjelaskan perihal bagaimana di dalam syariat tentang peristiwa tentang perihal a'dzarul jum'ah wal jamaah. Kalau ada ulama yang biasa keluar sholat pakai imamah, pakai jubah, pakai pakaian lengkap, lidah dan lain sebagainya, kebetulan lagi dicuci, lagi sholat Jumat nih, akhirnya, harus sholat Jumat nih. Namanya sholat Jumat harus dikerjain nih. Tapi dia ulama yang biasa keluar dengan pakaian imamah, jubah dan sebagainya, lagi cuci, nggak ada ganti yang lain, gimana? Nggak usah sholat Jumat. Sampai sebegitunya syariat menjaga seseorang dalam muru'ahnya. Kami sering dinasehati oleh guru kami Al-Habib Alwi bin Hasan Syatiri, kalau kita talibul ilm mau makan di pinggir jalan, ini kalau dalam keadaan darurat, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun dalam keadaan darurat, lepas ini peci. Kalau ente pakai dak, lu simpen untuk lidah. Supaya apa? Karena muru'ah. Kufiyah ini adalah muru'ah talibul ilm. Kufiyah ini menunjukkan muru'ah. Muru'ah itu harga dirinya seseorang. Harus betul-betul dijaga. Kenapa? Karena kalau orang tadi dia dapat menerima petunjuk, boleh jadi bukan dari ucapan, tapi dari pakaian. Berapa banyak keadaan seseorang itu yang lebih menunjukkan kepada petunjuknya Allah dibandingkan dengan ucapannya. Kita melihat bagaimana ketika orang alim, orang saleh dalam bersikap ketika waktu lagi duduk di majlis seperti apa. Kita lihat tuh. Pasti kan berbeda dengan orang yang lagi duduk majlis. Yang lagi duduk adat kebiasaan di suatu daerah. Kenapa? Kalau dalam kaidah fikih al-'ada muhakkam. Yang namanya suatu kebiasaan itu dia mempunyai hukum tersendiri. Yakhtalifu bi ikhtilafi zaman wal makan, di mana berbeda antara waktu dengan tempatnya. Kalau masalah kayak di Indonesia, maaf nih. Kalau masalah lagi kita hadir majlis dan lain sebagainya, kita ngelihat ada orang alim duduk begini. Kayaknya kita, apaan sih orang alim begitu duduk? Lagi duduk begini tuh. Paham? Dan ente kalau ke Hadramaut orang begini banyak yang duduk begini. Pas lagi nuang air, kalau kita kan sampai orangnya duduk di sini, itu yang pengen bawa air, jongkok dari situ tuh, masih. Nah, orang sana nuang begini aja mah, termuter di pantat, ini pantatnya segede-gedenya juga nggak apa-apa deh, biasa aja. Al-Fakir pernah ketika waktu selamat di Rubat, Al-Habib Abdullah bin Syahab Allah yarham, kan kalau lagi majlis itu madras. Waktu itu madras hari Rebo.
dibagiin gahwatul bunuh. Ya, dibagiin aja gitu, nggak dituang langsung. Orang yang ngebagiin ini meleng. Gelasnya kecil. Penuh. Itu sepanas-panasnya. Wahabi Abdullah bin Syahab rahimahullahu taala rahmatul abrar enggak bergeming sama sekali, diem aja tuh, ngucul itu. Orang yang meleng aja gitu. Abis itu ya cuman, alah apa? Udah, lewat. Kayak nggak ada apa-apa. Coba kalau kita Indonesia, kita tarik tuh orang gebugin mungkin. Di belakang, lu kurang ngajar banget. Kagak ngelihat apa-apa sih. Nggak ada yang ngomongin apa-apa. Setelah ke belakang pun nggak ngomongin itu, nggak ada yang ngomong apa, nggak ada. Wahabi Abdullah bin Syahab rahimahullah taala nggak bergerak apa, nggak ngomel, nggak apa. Diam aja tuh, tangan diguyur tuh, sepanas-panasnya itu. Hamil adza, karena orang-orang soleh itu orang-orang yang menahan daripada gangguan, menahan daripada cobaan. Hamilul adza. Kalau kita model kayak gitu, kita lempar langsung ke orang. Ya, nggak selesai di situ, belakang nanti ribut sama gua. Nauzubillah min dzalik. Karena memang al-'ada muhakkamah. Memang masing-masing keadaan itu berbeda-beda. Hal yang seperti itulah yang dibutuhkan oleh kita yang orang awam dari orang-orang saleh. Makanya kita kudu banyak-banyak datang hadir di majelisnya orang-orang saleh. Bagaimana cara mereka memperlakukan seseorang, bagaimana ketika mereka duduk. Bahkan kita bisa belajar dari mereka bagaimana ketika mereka bersin. Bagaimana ketika mereka menyapa satu sama lain di majelis dan lain sebagainya. Itu pembelajaran yang boleh jadi dalam waktu yang amat sangat jauh baru kita mengetahuinya min babil ilm, dari ilmu. Artinya dari ilmu itu, oh ternyata di kitab disebutin begini. Oh kita udah tahu duluan tuh. Kenapa? Kita ngelihat dari bagaimana orang soleh. Nah dalam hal seperti itu, maka orang soleh tersebut akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan dari setiap kebaikan yang dilakukan sama orang yang melihatnya. Lisanul hal, dibilangnya kalau dalam babul istilahnya itu lisanul hal. Keadaan dialah yang memberikan, menceritakan bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Penting gitu ya hadir di dalam majelis ilmu. Kita bisa melihat ketika orang soleh berpakaian seperti apa, adabnya mereka seperti apa, bagaimana cara mereka duduk, bagaimana cara ketika mereka. Itulah ilmu yang kita dapati, yang secara sadar ataupun tidak sadar kita bisa melihatnya dari orang-orang yang memang diberikan oleh Allah Taala pintu petunjuk. Begitu juga sebaliknya. Makanya jauhilah asyrar, orang-orang yang buruk, perilaku yang perangnya yang buruk. Kenapa? Karena kita asra'u, paling cepat kita ngambil perilaku yang buruk dibanding sama perilaku yang baik. Secara psikisnya kita tuh lebih gampang meniru hal yang buruk dibandingkan dengan meniru hal yang baik. Makanya banyak di antara kebiasaan baik itu selalu disebutkan dengan berulang-ulang. Barang siapa yang duduk dengan para ulama selama 40 hari berturut-turut, selama sekian berturut-turut. Kenapa? Karena untuk nerapin suatu hal yang baik dalam diri seseorang itu lebih sulit dibandingkan dengan hal yang buruk. Baik itu ucapan, baik itu perilaku dan lain sebagainya. Kalau hal buruk itu paling gampang, 2 kali 3 kali orang langsung ta'athar, terpengaruh. Tapi kalau hal yang baik, kalau kagak sering-sering nggak bakalan dapat. Bakalan apa? Bakalan susah. Apalagi kitanya juga nggak istiqomah. Kitanya nggak mau ada niat merubah. Kecuali kita ada punya niat merubah dan kita melihat orang yang memang di situ oleh Allah Taala simatus salihin, tandanya orang-orang saleh. Kita bakal menerima manfaat. Kita sering dengar cerita Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau bertemu dengan guru futuh beliau Al-Habib Abu Bakar Atas cuman beberapa kali. Tapi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi begitu sangat amat hormat, ta'zim kepada beliau sampai menganggap beliau adalah murabbi, sampai menganggap beliau adalah guru futuh. Padahal ketemunya cuma beberapa kali. Makanya kalau derajatnya para sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cukup sekali. Karena baguwatun nurun nubuwah. Karena kuatnya daripada nur kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
orang yang dilihat walaupun cuma sekali sahabat. Radhiyallahu taala anhum wa radu an. Yang dimana Allah taala mensifati para sahabat itu dengan Allah taala dululah yang meridhoi mereka sebelum mereka meridho terhadap Allah. Walaupun cuma satu sekali. Nanti setelah sahabat ada istilah kata namanya tabi'in. Para tabi'in itu bagaimana? Orang yang selalu lazim kepada para sahabat mengambil ilmu, mendengar, hadir di majelisnya sampai ila an mat. Sampai itu sahabat meninggal. Karena bagaimanapun sahabat jauh berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifna? Gimana kita orang? Gimana kita orang? Kalau kita orang sekarang jeleknya ngaku-ngakunya doang. Kebanyakan ngaku doang. Modalnya apa? Modal foto. Bener gak? Ini kalau kita ada orang alim meninggal, kita punya foto sama dia. Wah, langsung tuh dibuat status tuh. Wah, karena orang paling goribnya dia. Wah, hadir masjid cuma sekali, modal foto. Pas lagi maulid, bib foto, bib. Kayak foto. Tuh orang meninggal nanti, wah, karena orang paling dekat nih dia nih. Kenapa ya? Modal foto. Kita bangga sama yang kayak gitu. Kalau ditanya, emang ente sering hadir majlisnya? Gak pernah. Emang pernah baca? Gak pernah. Kebetulan aja waktu itu ketemu lagi acara maulid. Udah bangga. Yang tadinya akhirnya dibanggain gara-gara begitu. Ya Allah, gak tahu deh masih ada pahala apa kagak tuh. Kalau kita kebanyakan begitu, kita kebanyakan sekarang. Pas Habib Ali meninggal, Sayyidul meninggal, orang semuanya gitu. Masya Allah, banyak banget orang yang dekat, Masya Allah nih, hadir gak nih majelisnya kan? Kagak, Beb, itu pas giliran maulid doang kita lah. Banyak kan kita kayak gitu. Kita kayak begitu. Padahal kalau kita mau mendapatkan manfaat dari mereka, dari para ulama, dari orang saleh, mujalasah. Terus menerus hadir. Sadar diri aja kita nih orang awam, butuh kepada mereka. Kita butuh kepada mereka. Karena boleh jadi rahmatnya Allah Ta'ala turun kepada mereka dan saat itu dapat kita bagiannya. Kita udah orang sholat jamaahnya bolong-bolong. Sholat jamaahnya kita masih bolong-bolong. Dia ngarepinnya apa? Megangnya syafaat Nabi. Ngandelin syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak minta supaya dia bisa membantu memberikan syafaat. Itu lebih mulia dibandingkan kita cuma ngarepin syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang orang yang memberikan syafaat kelak nanti pun adalah orang yang mendapatkan izin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tingkah laku kita, siapapun ya, terlebih itu adalah orang-orang yang memang dikatakan tasaddar bil ilm, orang yang dikenal dengan keilmuan, orang yang dikenal dengan kesalehannya. Maka dia harus betul-betul menjaga muruahnya. Karena setiap tingkah lakunya itu merupakan salah satu pintu hidayah yang boleh jadi diambil oleh kita yang sebagai orang awam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin." Jika seorang manusia meninggal maka terputus daripada amalnya kecuali dalam 3 hal: shadaqatun jariyah, au ilmun yuntafa'u bih, aw waladun salihun yad'u lahu. Qala ulama shadaqatun jariyah sering disebutkannya dengan al-waqaf. Babul waqaf, bab wakaf. Makanya bab wakaf ini perkara yang memang dalam artian shadaqatun nafilah tetapi wajib, sangat wajib dalam hal pemberiannya melalui bantuannya para ulama. Jangan sembarangan ngucapin wakaf. Gak boleh bahasanya. Saya pengen wakafin masjid nih, saya pengen wakafin tanah. Tahan dulu nih mulut. Datang dulu sama ulama, datang dulu sama orang fikih, ahli fikih. Bukan hanya sekedar orang yang pintar ngomong doang dalam ceramah, tapi orang yang dikenal dengan ahli ilmu fikih. Wakaf ini ilmu fikih, bukan ilmu pidato. Wakaf ini ilmu fikih. Orang yang ngerti wakaf, tanya sama dia, nih Pak Kiai, Beb, aneh mau wakaf nih, gimana siaganya? Nanti dibantu. Karena apa? Karena itu sedekahun jariyah. Karena nanti sifatnya menjadi sedekah jariyah terus menerus. Walaupun sebagian ulama lain mengatakan kullu ma yuntafa'u hatta ba'da mautih. Segala sesuatu yang bermanfaat darinya walaupun setelah meninggal. Makanya termasuk juga dikatakan al-irith, harta warisan. Kalau harta warisan yang telah didapati itu dari orang yang meninggal diberikan
kepada ahli warisnya dan dimanfaatkan dengan hal yang baik, maka termasuk sedekahun jariyah. Bahkan para ulama menyebutkan juga sedekahun jariyah termasuk juga itu al-walad, anak. Anak juga itu salah satu investasi buat orang tua, investasi akhirat. Kalau kita tarbiyah dengan tarbiyah yang baik, itu masuk semua nih dalam hal ini semua. Shadaqatun jariyah, kemudian ilmun yantafa'u bihi, kemudian waladun salih yad'u. Ya adalah cukup kalau seandainya kita punya anak yang baik, tarbiyahnya kita betul, dia kita ajarkan untuk berbakti, masuk semua dalam kategori ini semua. Kita nggak punya duit banyak, nggak ada sedekah jariyah, tapi kita punya anak, manfaatin. Kita nggak punya ilmu banyak, tapi kita punya ilmu yang kita terapin sama tuh anak dan dipakai terus. Kalau ulama disebutin nanti al-ilmu yuntafa'u bih, minimal ajarkan kepada anak suratul Fatihah. Suratul Fatihah dibawa sampai mati, dibawa setiap sholat. Kalau kita punya anak, ajarin suratul Fatihah. Biar belajar yang awal-awal nggak apa-apa ya sama guru ngaji, tapi tashihnya, membenarkannya sampai betul-betul yang dibaca talaqi minal wali, yang diambil itu betul-betul dari orang tua. Jadi itu namanya ilmun yuntafa'u bih, shadaqatun jariyah. Kemudian kita ajarkan untuk berbakti itu kepada anak. Supaya apa? Minimal jangan sampai lupa doain. Rabbighfirli wali walidayya. Ya, Rabbighfirli wali walidayya. Dah. Kita ngajarin kepada anak gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa doain anak gimana? Ngajarin anak aja. Kita kalau mau doain gimana ya? Doain anak gimana ya? Supaya jadi orang soleh. Udah gitu lah udah. Alhamdulillah itu tuh. Kesebut begitu alhamdulillah. Padahal kan banyak doa buat orang soleh. Buat dari orang soleh untuk anak soleh. Banyak. Kitanya aja malas. Kitanya aja kagak mau cari tahu. Tapi kita nuntut anak tuh. Doain, jangan lupa nih orang tua. Nah itu semua bisa didapati dalam 3 hal tersebut. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salih yad'u lahu. Itu semuanya bisa didapatkan melalui anak. Kalau kita kagak punya kelebihan apa-apa. Kalau sedekah jariyah kan jelas itu. Dilihatnya dari harta. Ilmun yuntafa'u bih itu kan kelihatan dari ilmu. Wa waladun salih, ya enggak ada walad saleh kecuali kita nikah. Kecuali kita nikah. Wah, enggak pemikiran sekarang. Wow, children free. Enggak punya anak enggak apa-apa, yang penting kita bahagia. Bahagia dari mana nih? Banyak anak banyak aja rezeki. Orang dulu ngomong gitu. Banyak anak banyak rezeki. Sekarang anak dibatasin. Pusing mikirin susu, pusing mikirin ini. Buat takut aja bawaannya. Makanya kalau kita mau nikah, cari ilmu dulu, bukan cari pasangan dulu. Ini orang kebanyakan sekarang orang pakai mau nikah, cari pasangan. Calonnya udah ada belum? Jangan tanya calonnya udah ada, ilmunya udah punya belum? Ilmu nikah nih, ibadah sepanjang saat, sepanjang detik. Kita di rumah sepanjang detik namanya ibadah gitu. Kalau namanya nikah, cari pasangannya dulu. Cari ilmunya dulu, baru nikahnya. Baru dapat anak. Didik yang benar jadi dah, waladun salihun yad'u lahu. Wa qala alaihi salatu wassalam, ajwadukum ba'di rajulun 'alima 'ilman fanasyarah. Dalam sabda yang lain Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dermawan di antara kalian setelahku, rajulun, adalah seseorang yang mengetahui ilmu kemudian menyebarkannya. Yub'atu yaumal qiyamah ummatan wahdah. Mereka kelak akan dibangkitkan di yaumil qiyamah satu punya bendera khusus. Di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak para ulama saleh ahli tarikh mengatakan bahwasanya kelak nanti di yaumil qiyamah seperti Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, beliau akan membawa liwatnya sendiri, membawa benderanya sendiri. Kenapa? Karena termasuk orang-orang yang ilim. Disebutkan juga Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tas punya liwat sendiri. Di bawah liwatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti menunjukkan manggabah kedudukan mereka di sisi Allah. Dan itu disebutkan oleh para ulama. Disebutkan oleh orang-orang saleh yang mana mereka kalau memuji selalu pada tempatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas al-khaira hatta hitanil ma'. Dalam sabda yang lain bahwasanya semua makhluk seluruhnya akan yusalluna, memintakan ampun kepada orang yang mengajarkan orang kebaikan hatta hitanul ma',
Bahkan dari siapa itu yang memintakan ampun? Ikan. Nih, memintakan ampun. Kenapa kok disebutkan kalimatnya hitan? Karena hitan itu ikan itu mereka yang mempunyai lidah yang bergerak. Ya, lidah yang bergerak itu banyak para ulama menyebutkan disebutin hitan bizikir itu karena secara khusus bayangkan kalau ikan berbicara, ya pasti kan berat di dalam air. Bahasanya begitu. Menggerakkan lisannya tersebut amat berat. Bahkan yang seperti itu saja mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Dalam keadaan yang seperti itu. Wallahu a'lam ala muradih. Wallahu a'lam dari makna yang lainnya. Wa qala alaihi salatu wassalam al-khalqu kulluhum 'iyalullah wa habbuhum ila Allah ta'ala anfa'uhum li'iyalihi. Al-khalqu kulluhum 'iyalullah, ini pembahasan sebenarnya termasuk hadits mutasyabihat yang dikatakan iyalullah itu seperti apa. Itu hadits yang panjang, pembahasannya juga maknanya pada tujuan daripada hadits ini bahwasanya orang yang paling dekat kepada Allah Ta'ala dalam arti secara kedudukan, orang yang paling banyak memberikan manfaat. Yang namanya memberikan manfaat itu dengan segala macam apa yang kita punya. Kita punya harta, berikan manfaat dengan harta kita. Kita punya ilmu dengan ilmu kita. Kita punya kekuasaan dengan kekuasaan kita. Kita nggak punya tiga-tiganya, kita masih punya diri kita sendiri. Kita masih punya diri kita. Ya. Artinya apa? Ya kita paling minimal jangan sungkan untuk menolong orang. Baik itu dengan ucapan, baik itu dengan tangan kita, apalagi juga dengan tenaga. Jangan bakhil. Udah nggak punya harta, nggak punya ilmu, kagak punya kekuasaan, ada orang kesusahan diem aja gitu. Orang sekarang kan model foto gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyina wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.